pagi rekan-rekan semuanya. Pada pagi hari ini kami dari Polres Karawang akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pengungkapan sindikat pelaku curas, khususnya adalah curas minimarket yang terjadi di beberapa wilayah antar kota dan kabupaten di wilayah Jawa Barat. Jadi berawal dari kejadian pada tanggal 22 Mei sekitar pukul 23.00 yaitu bertempat di sebuah minimarket di daerah Jatisari, terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 4 orang pelaku satu kelompok ini, yang dimana dalam modus operandinya yang bersangkutan masuk ke dalam minimarket ketika karyawan sudah mulai menutup minimarketnya, yaitu pukul 23.00. Awal mula kejadiannya pada saat karyawan mau menutup minimarket tersebut, pelaku 3 orang masuk secara paksa dan kemudian mengacungkan sebuah senjata yang diduga merupakan senjata api, dan kemudian menggunakan juga senjata tajam yang selanjutnya melakukan penyekapan terhadap 3 orang karyawan minimarket tersebut. 2 orang disekap di dalam sebuah gudang dan kemudian 1 orang diarahkan menuju kasir untuk menunjukkan barang-barang berharga atau di mesin kasir untuk mengambil uang. Dari situ pada saat kejadian, beruntung ada masyarakat yang segera mengetahui dan kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini, untuk tim Sangga Buana sebagai tim taktis kami dari Polres Karawang akhirnya segera merespon laporan masyarakat tersebut dan kemudian alhamdulillah bisa hadir pada saat kejadian. Dari situ akhirnya tim Sangga Buana akhirnya berhasil untuk mengamankan pelaku dan kemudian membebaskan Sandra, yaitu karyawan minimarket tersebut. Di situ kami mendapati ada beberapa barang bukti termasuk CCTV dan juga termasuk barang-barang yang dicuri oleh para pelaku. Nah, seketika itu kemudian tim Sangga Buana mengetahui bahwa ternyata masih ada 1 pelaku yang belum tertangkap. Adapun 3 pelaku yang sudah tertangkap, yaitu inisial HS, kemudian inisial SP dengan MR, ini adalah warga Kabupaten Bekasi yang rupanya sudah beberapa kali melakukan tindak pidana perampokan ini, khususnya dengan modus perampokan minimarket. Ada beberapa laporan polisi di daerah Purwakarta dan juga wilayah Kabupaten Bekasi yang sudah kami dapatkan yang merupakan target atau mungkin hasil target dari kelompok pelaku pencurian kekerasan minimarket ini. Terakhir di Purwakarta pun minggu sebelumnya, tim atau kelompok pelaku ini berhasil mencuri total 32 juta rupiah, yaitu berupa uang dan juga termasuk barang-barang dagangan di minimarket tersebut. Kemudian selanjutnya seketika itu tim Sangga Buana segera mengembangkan untuk menangkap dan mengejar 1 pelaku tersebut yang informasinya berada di daerah Cikampek. Namun demikian dalam perjalanan ketiga pelaku ini sempat melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga akhirnya kami terpaksa melakukan tindakan tegas terukur, dan salah satu pelaku yang kemudian kami identifikasi merupakan pimpinan dari kelompok pelaku curas ini, yaitu dengan inisial HS, sempat tertembak di dada dan kemudian meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit. Adapun barang bukti yang kami berhasil sita dari kelompok pelaku curas ini, yaitu ada sepeda motor yang digunakan sebagai operasional pelaku kelompok ini, kemudian barang dagangan yang berhasil diamankan, termasuk ada 1 senjata yang akhirnya diketahui merupakan senjata replika berjenis airsoft gun yang digunakan untuk mengancam karyawan. Ada celurit, senjata tajam 1, dan kemudian sejumlah uang
ada juga rokok dan beberapa barang berharga lain. Adapun pasal yang kami terapkan terhadap kedua pelaku yang saat ini sudah dalam penanganan kami, yaitu pasal 365 pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian. Ada yang bertanya? Profesinya apa deh Pak? Ya. Rata-rata profesinya sebagai apa? Profesinya tidak memiliki profesi. Tidak ada profesi. Dan mereka menamakan komplotannya apa dan? Ini adalah pelaku pencurian kekerasan spesialis minimarket antar kabupaten. Dan waktu karyawan disekap itu posisinya seperti apa dan Jadi karyawan disekap, yang 2 orang itu langsung dibawa ke gudang. Ya. Kemudian di situ sempat diintimidasi menggunakan senjata tajam dan sempat ada terjadi pemukulan juga kepada karyawan. Dan yang satu lagi diarahkan menuju kasir untuk mencoba untuk menguras isi dari mesin kasir. Dan ini yang menegaskan berarti ini juga yang 2 ini ditembak juga dan ya pada saat kejadian itu pada saat pengejaran. Ya, melakukan perlawanan terhadap petugas yang akhirnya kami lakukan tindakan tegas struktur dan 1 orang meninggal dunia, yang 2-nya dilumpuhkan. Ya cukup, terima kasih.